pagi bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan, baik ya. Kalau kita masih bisa datang untuk melangkahkan kaki kita ke tempat itu artinya Tuhan masih berikan kita kekuatan untuk kita boleh datang ke rumah Tuhan, untuk kita sama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Ya. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita saat ini memasuki minggu terakhir di bulan Maret. Tidak terasa kita akan memasuki bulan yang baru lagi di bulan April, itu semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Ya, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang saya akan bawakan dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Di Perjanjian Lama, Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan 14. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang ke-7, Bapak Ibu ayat ke-8, demikian kita bergantian hingga ayat yang ke-14. Di bawah perikop Perjanjian Baru, ayat yang ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Ayat yang ke-9, dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan saat pagi hari ini. Diberkatilah kita yang ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hari lepas hari kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita saat pagi hari ini yaitu campur tangan Tuhan dalam kehidupan. Campur tangan Tuhan dalam kehidupan. Kalau sejenak kita hanya membaca tadi pembacaan Yeremia, kita nggak langsung bisa memahaminya, maksud dari penulisannya. Untuk itu kita akan sama-sama melihat terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang penulisan kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14 ini. Nah, kitab Yeremia ini ditulis pada masa yang penuh pergumulan bangsa Israel, khususnya kerajaan Yehuda. Nah, Nabi Yeremia melayani di tengah ancaman dan kenyataan pembuangan ke Babel. Ya, bangsa Israel mengalami hukuman Tuhan karena ketidaktaatan mereka, karena penyembahan berhala yang mereka lakukan dan ketidakadilan sosial yang ada di sana. Nah, kondisi ini membuat bangsa Israel mereka merasa menjadi putus asa, mereka menjadi kehilangan identitas sebagai umat pilihan Allah. Kemudian mereka merasa ditinggalkan oleh Allah. Nah, Yeremia 31 ayat 7 sampai 14 secara khusus ini berbicara tentang bagaimana
Yeremia menyampaikan bagian ini untuk apa? Yaitu untuk menghibur umat yang sedang menderita saat itu. Kemudian untuk menumbuhkan harapan akan pemulihan dan untuk menegaskan bahwa hukuman itu bukanlah akhir dari segalanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Sekarang timbul pertanyaan seperti ini. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda sedang dibuang, dalam artian tanda kutip ya, sedang dibuang ke dalam situasi yang tidak Anda inginkan? Pernah nggak kita merasa hidup kita seakan-akan berada di tempat ataupun situasi yang tidak kita inginkan? Yang mungkin itu kegagalan dalam usaha kita, atau kegagalan dalam bisnis yang kita lakukan, atau mungkin itu kita sedang berada di posisi di mana kita sakit nggak kunjung sembuh, dikit-dikit dingin, udah langsung bentol-bentol nggak sembuh sih. Kenapa sih Tuhan, kayaknya ganggu banget gitu? Atau penyakit apa yang ada sedang kita alami kok nggak sembuh-sembuh, seperti itu. Atau mungkin konflik keluarga yang benar-benar harus menguras energi kita untuk terus bergelut di dalamnya. Mungkin apakah kita pernah merasa di situasi ataupun di dalam keadaan yang seperti itu, hal yang tidak kita inginkan itu? Nah, ketika hal itu terjadi dan kita alami, kita sering bertanya, di mana tangan Tuhan? Apakah Tuhan masih bekerja sih dalam hidupku? Kita mulai meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika pergumulan itu ada dalam kehidupan kita, kita mulai bertanya, di mana Tuhan? Kok kayaknya Tuhan nggak ada ya? Kenapa sih Tuhan? Jadi kita semakin terus bertanya ini dan itu kepada Tuhan, dan kita mulai melakukan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah diam. Bahkan ketika keadaan tampak seperti hancur, kalau dibilang hancur udah banget gitu ya. Keadaan udah tampak hancur, tetapi Tuhan merancang yang namanya pemulihan. Yeremia 31 ayat 7-14 memperlihatkan bahwa campur tangan Tuhan bukan hanya nyata, tetapi juga penuh kasih dan tujuan. Jadi campur tangan Tuhan yang akan kita lihat di dalam pembacaan kita hari ini, yaitu bukan hanya nyata kita lihat, tetapi memang benar-benar itu penuh dengan kasih dan ada tujuan di sana. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita melihat campur tangan yang seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel saat itu, khususnya kerajaan Yehuda dan kita di saat ini. Yang pertama adalah campur tangan Tuhan dengan mendengar dan menyelamatkan. Mari kita perhatikan ayat 7 sampai ayat yang ke-8 di sana. Kita boleh perhatikan. Di mana Tuhan berjanji mengumpulkan sisa-sisa Israel dari ujung-ujung bumi. Nah, perhatikan siapa yang dibawa di sana. Siapa yang dibawa di sana? Dikatakan yang dibawa orang buta dan orang lumpuh, perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perempuan yang melahirkan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara logika orang-orang ini adalah mereka yang paling lemah dan yang akan menghambat perjalanan mereka, bukan? Tapi kita bisa melihat campur tangan Tuhan justru terlihat saat Dia memprioritaskan orang yang lemah itu. Perhatikan, orang buta mesti dituntun, pasti jalannya juga akan lebih pelan daripada orang yang bisa melihat. Orang yang mengandung, orang hamil berjalan, kita bisa bayangin gimana. Orang yang melahirkan, ibu nifas butuh proses, butuh waktu untuk dia sembuh dari nifasnya, bukan? Tapi kita perhatikan orang-orang yang lemah seperti ini, justru Tuhan prioritaskan mereka. Tuhan memerintahkan umatnya untuk apa dikatakan di sana? Untuk bersorak-sorai, untuk bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Bahkan mereka yang lemah. Yang lemah tadi siapa? Ya orang timpang, orang lumpuh tadi, perempuan-perempuan yang mengandung itu dan yang melahirkan itu. Semua diperhatikan oleh Tuhan. Tidak hanya orang yang gagah perkasa, yang sehat yang Tuhan perhatikan, tetapi orang lemah sekalipun Tuhan perhatikan dan Tuhan prioritaskan. Nah, Tuhan tidak hanya peduli pada orang yang kuat seperti saya katakan tadi, tetapi juga orang yang lemah. Campur tangan Tuhan sering dimulai dari mendengar seruan umatnya. Ketika bangsa Israel mulai berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar dan menyelamatkan mereka. Tuhan tidak mencari kita karena kita kuat atau karena kita hebat, tapi campur tangan Tuhan justru karena kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Bahwa kita turut campur tangan Tuhan ada pada kita
tidak berdaya, justru disitulah Tuhan bekerja. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Jangan berhenti berseru kepada Tuhan, karena Ia mendengar dan bertindak dalam kehidupan kita. Terkadang kita sampai lelah rasanya untuk berseru kepada Tuhan. Rasanya sudah lelah untuk mengangkat tangan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak turun tangan untuk menyelamatkan? Tapi jangan pernah berhenti sampai di situ. Tetaplah berseru kepada Tuhan, maka dikatakan apa? Tuhan akan mendengar dan menyelamatkan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kemudian yang kedua, Tuhan campur tangan dengan menuntun dan memulihkan. Mari kita sama-sama perhatikan di ayat 9 sampai dengan ayat 10. Ayat 9 mengatakan, dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan ngapain mereka? Membawa mereka. Dikatakan dengan menangis mereka datang, tetapi dengan hiburan Tuhan akan membawa mereka. Campur tangan Tuhan tidak selalu berarti bahwa masalah hilang, masalah itu langsung hilang seperti itu. Ketika Tuhan campur tangan dalam segala hal yang kita alami, bukan berarti langsung masalah itu langsung hilang, lenyap seperti itu, bukan. Tetapi Dia memberikan kekuatan di tengah air mata. Tuhan berjanji akan menuntun umatnya dengan penuh kasih, membawa mereka dikatakan ke jalan yang rata dan sumber air. Ia seperti seorang bapa yang membimbing anaknya. Padahal bangsa Israel itu tadi katakan apa? Mereka nggak taat, mereka bahkan menyembah Allah lain. Tetapi ketika mereka berada di satu titik itu, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan menyelamatkan. Dan tidak hanya itu, ketika Tuhan bawa mereka keluar, Tuhan menuntun mereka. Dan gak hanya dituntun, mereka dipulihkan. Dikatakan dia seperti seorang bapa yang membimbing anaknya. Seperti nyanyian Daud di dalam Mazmur ya, Dia membimbingku ke air yang tenang. Kayaknya wah luar biasa penyertaan Tuhan. Padahal itu anak-anaknya udah bandel banget gitu ya. Tapi Tuhan dengan penuh kasih gitu membimbing mereka, menuntun mereka dan memulihkan mereka. Tuhan bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga menuntun proses pemulihan mereka. Campur tangan Tuhan itu bersifat personal dan penuh dengan perhatian. Bapak Ibu saya kasih oleh Tuhan, saat kita merasa berjalan di jalan yang terjal, tangan Tuhan sedang meratakan jalan di depan kita. Kita kadang menjalani kayaknya udah capek lah kan seperti itu. Tapi tanpa kita sadari, seharusnya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan sedang meratakan jalan di depan kita dan Dia mengubah tangisan keputusasaan menjadi tangisan pertobatan dan syukur. Tuhan hanya menunggu kita untuk datang kepadanya. Ketika kita datang kepadanya, berseru kepadanya, maka Tuhan akan mendengar dan menyelamatkan kita. Dan tidak hanya itu, Dia akan menuntun kita dan memulihkan kita dari hal apapun yang kita alami. Dalam perjalanan hidup mungkin kita tidak selalu mengerti arah yang kita tempuh. Mungkin kita, bagaimana saya harus melangkah? Kita mulai meragukan dengan segala hal yang kita alami. Tapi Tuhan tahu jalan yang terbaik dan Dia tidak pernah menyesatkan kita. Asal apa? Kita mau datang kepadanya seperti itu, mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Tuhan campur tangan dengan membebaskan dan memberkati. Ayat yang 11 sampai 12 kita bisa perhatikan di mana Tuhan menebus umatnya dari tangan yang lebih kuat dikatakan di sana. Ia membawa mereka kepada apa? Berkat kelimpahan. Kelimpahan apa? Gandum, anggur, minyak, ternak. Mereka diberkati dengan penuh dengan kelimpahan. Tidak, Tuhan membebaskan mereka, tidak hanya dibebaskan dari pembuangan itu, tetapi mereka diberkati. Luar biasa bukan? Tuhan sanggup membebaskan dari situasi yang tampaknya mustahil. Kadang manusia berpikir nggak mungkin lah Tuhan, tapi di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bukan? Jadi campur tangan Tuhan membawa pemulihan yang nyata, bukan sekedar simbolis. Ya aku mengasihi mereka, aku akan membawa mereka keluar dari situ. Tapi nggak hanya di situ. Dikatakan apa? Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Kemudian apa? Tuhan menyelamatkan hidup mereka. Kemudian apa? Tuhan menuntun mereka, kemudian pulihkan mereka. Dan tidak hanya itu, Tuhan apa? Membebaskan mereka dan memberikan mereka kelimpahan, diberkati. Luar biasa sekali orang Israel itu. Padahal mereka bisa dikatakan
anak-anaknya tadi yang sudah bandel itu, tapi dengan kasih Tuhan menuntun mereka kembali. Jadi apapun penjara dalam kehidupan kita saat ini, mungkin penjara kehidupan kita apa? Kita ketakutan, khawatir tentang kehidupan kita, tentang masa depan kita, tentang kehidupan keluarga kita, atau mungkin dosa, ataupun mungkin tekanan hidup yang kita alami. Mungkin itu adalah penjara kita saat ini. Tuhan mampu membebaskan dan memberikan kehidupan yang baru kepada kita ketika kita datang kepada Tuhan. Sama seperti orang Israel. Orang Israel di zamannya aja Tuhan bebaskan dan Tuhan berkati. Kita juga sama, anak-anak Tuhan di zaman sekarang. Apa yang kita alami? Penjara apa yang sedang mengikat kita hingga kita seakan-akan tidak bisa keluar di dalamnya? Datang kepada Tuhan, maka Dia sendiri yang akan apa? Membebaskan kita, dan yang akan apa? Memberikan kita kelimpahan. Dan yang terakhir, campur tangan apa yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel, dan campur tangan apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Campur tangan Tuhan dengan mengubah duka cita menjadi sukacita. Perhatikan yang terakhir, pembacaan kita 13-14. Tuhan berjanji bahwa jiwa mereka akan seperti apa? Kebun yang dialiri air dengan baik. Kebun yang dialiri, kita bisa bayangin satu kebun dan dia dialiri oleh air yang baik. Kayaknya sejuk banget ya, kita bisa bayangin. Jadi puncaknya di ayat yang 13 dikatakan, aku akan mengubah perkampungan mereka menjadi kegirangan, dan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Ih Tuhan, enak banget kalau dirasain. Kurang apa lagi sih Tuhan? Gitu. Kalau kita bisa merenungkannya, kayaknya merinding banget. Tuhan bilang apa? Aku akan mengubah perkampungan mereka menjadi kegirangan, sukacita. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Itu janji Tuhan. Menghibur mereka setelah kedukaan yang mereka alami. Itu janji Tuhan dengan kami. Jadi Bapak Ibu sekali kasih oleh Tuhan, campur tangan Tuhan bersifat total, nggak pernah setengah-setengah, tapi Dia langsung total Dia lakukan. Dia tidak hanya memperbaiki yang rusak, tapi Dia memberikan kelimpahan kembali. Dia memuaskan jiwa yang lelah dengan kebajikannya. Tuhan mengubah ratapan menjadi sebuah tarian. Dia menghibur dan memberikan sukacita, menggantikan kesedihan. Luar biasa orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Itu sebabnya kalau kita dengar satu pujian yang mengatakan lagu seperti ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai hidup datang menerpa, ku tak goyah sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Apa yang dikatakan tadi? Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Janji Tuhan dinyatakan. Tuhan bisa mengubah kesedihan yang kita alami menjadi sukacita yang besar di dalam Tuhan. Campur tangan Tuhan tidak hanya mengubah keadaan, tetapi juga mengubah hati kita. Sukacita sejati datang dari Tuhan, bukan karena keadaan. Karena keadaan baik kita happy, tidak. Tapi sukacita sejati itu datangnya dari Tuhan, bukan dari keadaan kita. Jadi Tuhan mampu memulihkan luka batin kita. Tidak hanya kesedihan yang terlalu dalam bagi Tuhan. Tidak ada kesedihan yang terlalu dalam bagi Tuhan untuk Dia ubahkan menjadi sukacita. Tidak ada yang terlalu berat buat Dia. Luka batin apa yang kita alami hari ini? Kesedihan apa yang membuat kita hingga akhirnya kita kayak merasa down gitu, tersakiti, atau mungkin dianiaya, membuat kita sedih, membuat kita terluka. Ingat di dalam Tuhan, Dia akan mengubahnya menjadi sukacita yang besar dalam Tuhan ketika kita mau datang kepada-Nya. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel, ketika mereka mengalami pembuangan di sana, mereka dipulihkan. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan memulihkan mereka, Tuhan membebaskan mereka, Tuhan menuntun mereka, bahkan Tuhan memberikan proses pemulihan kepada mereka. Dan Tuhan mengubah duka cita yang mereka alami menjadi sukacita yang besar di hadapan.
Jadi apa yang menjadi kesimpulan dalam perenungan kita saat pagi hari ini? Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yeremia 31 ayat 7 sampai 14 mengajarkan kita bahwa campur tangan Tuhan itu nyata, aktif, dan penuh kasih. Ia mendengar dan menyelamatkan, Ia menuntun dan memulihkan, Ia membebaskan dan memberkati, dan Ia mengubah duka cita menjadi sukacita. Mungkin hari ini kita sedang berada di dalam pembuangan ataupun babelnya kita. Versi diri kita masing-masing. Mungkin kita sedang berada di dalam pembuangan versi diri kita masing-masing. Entah itu masa sulit, entah itu kehilangan arah, entah itu pergumulan hidup yang semakin hari semakin menekan kehidupan kita. Namun ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sekalipun orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita, sekalipun dikatakan ayah ataupun ibu yang melahirkan kita meninggalkan kita, tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia sedang bekerja bahkan ketika kita tidak melihatnya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kita, dan kasih-Nya tidak kurang kuat untuk memulihkan kehidupan kita. Percayalah, masa depan yang penuh harapan sedang Ia kerjakan bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, sebab bimbing hari ini berkata apa? Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Allah turut bekerja untuk segala hal dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kebaikan apa? Mungkin sekarang kita bisa belum melihat kebaikan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi lusa, esok, hari-hari berikutnya kita akan melihat perkara apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk itu, jangan pernah lelah berharap kepada Tuhan. Jangan lelah untuk berdoa kepada Tuhan. Naikkan setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Karena hanya Dia Allah yang setia, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang mendengarkan kita, Allah yang menuntun kehidupan kita, Allah yang memulihkan, Allah yang membebaskan, Allah yang memberkati, dan Allah yang akan memberikan sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini boleh menguatkan kita, boleh memberkati kita. Percaya bahwa Tuhan selalu campur tangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati orang Israel yang ketika mereka ada di dalam pembuangan, bagaimana Tuhan menuntun mereka. Tuhan yang sama juga akan menolong kita, memberkati kita, menuntun kita untuk menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan untuk kita lalui. Demikian firman Tuhan saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan saat pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan tidak hanya berlalu begitu saja Tuhan, tetapi dapat termaterai dalam setiap hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam hal sehari kehidupan kami, dan kami dapat mengimaninya Tuhan, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan yang akan memegang kendali setiap kehidupan kami. Ketika kami bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan dan mendengarkan setiap seruan kami. Ketika kami datang ke hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membebaskan kami, akan memulihkan kami dari berbagai hal yang sedang kami alami. Tuhan akan memberkati kami, bahkan Tuhan akan memberikan cita-cita yang besar kepada kami, sehingga kami pun dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kami pun boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami semakin memandang salib Kristus. Tanpa Tuhan, siapakah kami di hadapan Tuhan? Kami bukan siapa-siapa, tetapi karena kasih-Mu, Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Sudah seharusnya kami meresponi itu dengan baik ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang terus boleh memperbaharui kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Saat ini Bapak, kami rindu kembali menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang terus boleh menolong memberkati gereja yang di tempat ini dengan kepengurusan yang ada
bersatu hati, sama-sama bergandengan tangan untuk melakukan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Berdoa untuk setiap komisi yang ada, kiranya Tuhan juga terus boleh menolong memberkati para koordinator yang mengkoordinir, para pengurus-pengurus yang lain, Tuhan juga menolong memberkati mereka Tuhan. Sehingga semakin hari, semakin jemaat Tuhan juga semakin bertumbuh melalui kelompok-kelompok kecil yang sudah terbentuk ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk rencana jangka panjang untuk gereja Tuhan di tempat ini, atau hal apapun yang sedang digumuli oleh gereja Tuhan di tempat ini, rencana kembali pembangunan pagar atau pembangunan sekolah minggu yang terus kami doakan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyediakan yang tepat pada waktunya, karena kami percaya apa yang tidak kami lihat, apa yang tidak kami dengar, bahkan apa yang tidak timbul dari dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, dan kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mari Tuhan di tengah-tengah kelemahan mereka secara jasmani, mari Tuhan yang terus boleh menopang kehidupan mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan, bahkan pengharapan di dalam Tuhan. Secara khusus berdoa untuk Bapak Anu yang kurang sehat hari ini, kiranya Tuhan yang terus boleh menolong memberkati hamba di dalam kehidupannya. Bahkan orang tua kami yang lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Tuhan juga yang terus boleh memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Berikan sukacita dalam kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga iman percaya mereka juga semakin hari semakin teguh di dalam Engkau ketika mereka menjalani hari-hari yang Tuhan masih percayakan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan baik yang ada di desa ini maupun yang ada di kota, dengan segala usaha pekerjaan mereka atau hal apapun yang sedang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan yang menolong memberkati mereka, memberikan mereka kelimpahan, memberikan mereka berkat yang daripada Tuhan, dan memampukan mereka untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan segala hal yang boleh mereka alami, yang mereka terima daripada-Mu ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan yang sedang bersekolah, mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Mari Tuhan yang menolong memberkati anak-anak-Mu ini Bapa, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mau mengasihi Tuhan. Setiap pembiayaan mereka ketika mereka bersekolah, Tuhan juga yang terus boleh mencukupkan. Bahkan di hari esok mereka akan memulai kembali belajar ke sekolah, Tuhan yang menolong memberkati mereka. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan juga Tuhan bangsa dan negara kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong memberkati bangsa dan negara kami dalam segala keberadaan yang ada, memberkati setiap aparat pemerintahan kami, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah yang ada di sekitar kami. Kiranya kasih Tuhan yang terus boleh menolong memberkati mereka, memberikan hati yang takut akan Tuhan ketika Tuhan mempercayakan tugas dan beban tanggung jawab ini kepada mereka. Terima kasih Bapak yang baik, ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya.